ada Valentina, ada Faramis, tapi tetap Wah. Arlott menjadi hero power yang sangat menggiurkan untuk di meta kali ini. Dan dengan pengambilan ke arah Arlott, Choji mengatakan bahwa sebenarnya jungler Fredrin ini bakalan cocok banget untuk digabungin sama Arlott. Ingat, Energy Eruption ditambah lagi dengan Final Slash itu bakalan sangat-sangat besar banget sih dari segi area of effect-nya. Tinggal bagaimana dari mid lane-nya bisa melakukan follow up kepada combo tersebut jikalau terjadi di dalam game nanti. Nah, untuk Indonesia mungkin pilihannya dengan tidak adanya Melissa dan juga One ini bisa ngambil ke arah Valentina. Dan ternyata yang diambil adalah Valentina dan juga Yuzong. Oke, Yuzong yang kali ini diambil mungkin bisa menjadi salah satu gerakan preventif juga untuk Vietnam nantinya mengambil hero-hero seperti Farsha ataupun Eve misalnya. Yeah. Tapi di sisi lain juga Yuzong di area laning, dia punya regen yang sangat amat kuat juga gitu kan dari segi HP-nya yang bisa bertambah terus-menerus dan Sama-sama regen sebenarnya sih. ya sustain juga kan. Jadi kayak pengen diadu aja nih sekarang di laningnya. Siapa yang lebih cepat ngeregennya, siapa yang lebih kuat nantinya. Tapi kita bakal lihat juga untuk Vietnam. Mengingat tadi kita udah sempat bahas, ini banyak banget loh nggak buka. Mau ngambil ke arah mid lane terlebih dahulu kah? Dan ternyata Beatrix. Wow, salah satu hero Chow juga nih. Bentar, Beatrix dengan adanya Minotaur dan juga Oh iya. Oke. Ini cukup menarik ya karena sejauh kita melihat dari segi draftingnya untuk dari early power Vietnam punya, untuk dari area of effect dan juga crowd control power Vietnam juga punya. Sementara kalau kita melihat ke arah Indonesia, sejauh ini sisi yang mereka punya ini baru dari segi Yuzongnya aja. Bagaimana dengan roamernya? Apakah akan ada Lolita? Kalau kita ngeliat ke arah Lolita bisa, tapi mungkin yang akan menjadi ancaman paling besar adalah Final Slash dari Arlott yang bisa langsung instant cancel animasi dari 16. Sisanya yang Choji pikirkan mungkin yang bakalan cocok untuk masuk ke dalam roamer adalah Grok. Untuk dari Indonesia, untuk menghindari sisi power dari Vietnam. Dan juga untuk membuka ke arah bush-nya juga. Tapi ternyata Akai diambil terlebih dahulu oleh Indonesia. Akai di mana nih? Jungler atau roam? Kemungkinan besar akan ada di arah jungler. Oke. Dengan heavy spin ya, kalau misalnya ngomongin Akai udah pasti paling mencoloknya adalah heavy spin. Ini bisa banget ngacak-ngacak mungkin dari segi final slash, dari segi skills yang dimiliki oleh Minotaur juga untuk fokus ke arah team fight. Dan dengan adanya Akai ini bisa banget dipecah untuk menyelamatkan teman-teman dari tim Indonesia lainnya. Dan untuk banding selanjutnya, berarti mid lane sih yang harusnya menjadi target. Dan jungler. Dan jungler. Iya, dengan asumsinya bahwa Arlott bisa ditaruh di arah XP ya. Ya oke lah, ada beberapa momentum di mana Arlott tuh ditaruh di arah jungler. Tapi pribadi menurut Choji itu sendiri, Arlott untuk di arah jungler sepertinya agak terlalu riskan. Karena secara literally, dia bawa badan ke depan loh. Tapi tidak dengan durabilitas seperti Fredrin. Oke, dari segi regen emang sangat-sangat tinggi. Tapi regen tersebut masih bisa dideny dengan adanya Dominance of Ice. Dan bahkan kalau kita ngelihat ke arah lawannya dengan ada Valentina, bisa dibilang rumus untuk Valentina di game kali ini cukup variatif loh. Ngambil ke arah Minotaur juga beneficial, ngambil ke arah Arlott juga beneficial. Apalagi kalau junglernya nanti mungkin ngebawa ke arah Martis. Jadi banyak dari ya. Vietnam ya, kita ngomongin dari Vietnam. Wah itu juga bakalan dari segi damage ibaratnya Indonesia ini nyari sweet spot lah antara durability sama damage-nya. Oke. Tapi berarti untuk saat ini nih Indonesia masih punya satu kesempatan banding lagi yang langsung menuju ke arah Kadita ya. Mereka pengen mengeliminasi nantinya adanya burst damage yang besar karena mereka udah megang Beatrix nih. Jangan sampai nanti mereka bisa di burst down meskipun ya bawa hero Akai yang cukup tebal dan juga Yuzong yang cukup tebal. Tetap mereka akan menghindari adanya burst damage. Meanwhile dari Vietnam kayaknya mereka juga harus coba untuk respect ke arah gold laner-nya nih. Brody Karena bisa di-ban. Iya, baru Kaja doang yang mereka ban dan menurut aku juga itu pilihan yang sangat oke ya untuk nge-ban seorang Kaja. Tapi ya gold lane-nya ini masih terbuka sangat banyak. Meskipun gak ada Melissa ya di tangan dari seorang Chow. Tapi Brody tadi. Leslie. Leslie. Ternyata yang menjadi prioritas dari Vietnam. Oke, bagaimana dengan marksman-nya? Apakah Brody yang akan turun kah ataupun Clean kah yang akan turun dari Indonesia atau mungkin akan disimpan untuk menjadi surprise pick nanti di arah last pick ya. Tapi tetap Choji akan komitmen dengan apa yang Choji katakan tadi. Roman menurut Choji ini enaknya di arah Grok. Apalagi bisa langsung charge in ke arah Beatrix walaupun dia punya Wind of Nature. Tapi seenggaknya ada split second yang dimana Akai pun secara kasar walaupun cuma nempel ke arah seorang Beatrix itu tetap bisa ngasih damage dengan catatan megang Molten Essence.
Harus megang Karena muka magic kan damage-nya. Iya. Iya. Tapi Brody dulu nih yang diambil. Berarti mereka masih ingin menunggu dan dengan adanya Martis satu pilihan terakhir. Yaitu mid lanernya dari Vietnam. Siapakah masih terbuka? Sebenarnya masih ada Lunox, masih ada Lilia. Aku suka Lunox sih kalau draftnya kayak gini sebenarnya. Dari segi damage dia ada dan escape-nya tuh banyak banget ya kalau ngomongin Lunox. Ini mid lane menurut Choji ya, sisi power sih udah cukup. Harusnya dari segi damage dulu sih yang diperhatikan. Apalagi dengan adanya Akai, dengan adanya Yuzong. Choji mikir Lilia sebenarnya yang paling enak karena ada safety measures-nya dengan Black Shoes-nya. Tapi ternyata yang diambil adalah Lunox terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pemilihan Lunox ini jujur Choji agak-agak beresiko. Menurut Choji. Tapi ternyata ngambil ke arah Matilda. Ini yang baru kita omongin loh tadi ya, di backstage ya. Kita baru bener. ngomongin nih Vivian tuh dulu ya, karena udah nggak meta sebenarnya Matilda kan. Tapi ketika dia pakai Matilda, itu dia bisa agresif banget. Tapi di satu sisi dia akan melakukan gerakan defensif yang tidak terduga gitu. Iya, Choji inget dengan kata-kata bahwa ngambil ke arah Matilda itu kalau ada banyak sisi. Dan kebetulan kalau kita ngelihat ke arah Vietnam, ini sisinya cukup banyak sih dengan adanya Martis, dengan adanya Arlott juga. Tapi tetap dalam prediction Indo Pride. Indo Pride lah, pastilah. Hashtag tim Indonesia ya. Yap. Jadi teman-teman juga silahkan prediksi Indonesia. Maksa ya. Tapi tetap kita harus mendukung tim Indonesia. Cuman tetap respect juga, jangan sampai ada ketoksikan di antara kita. Iya, betul sekali. Jangan ada kata-kata yang gak enak untuk dilihat, tapi tetap dukung Indonesia untuk meraih medali emas. Tapi ini dia, sebentar lagi kita akan langsung saja meluncur ke arah Land of Dawn. Oke, selamat datang di babak semifinal antara Indonesia menghadapi Vietnam Best of 3 Series. Dan ini dia juga waktunya untuk kita mengawal kemenangan bagi tim Indonesia. Welcome to Land of Dawn. Yap, dan diawali dengan rotasi dari tim Indonesia yang benar-benar ngejagain banget ke arah buff, lebih spesifiknya dari Akai ataupun dari Viva. Tapi melihat pergerakan dari Vivian, seenggaknya scouting untuk di arah early game ini udah bisa menjadi informasi yang cukup baik. Apalagi untuk role di arah Little Wanderer-nya. Mendapatkan posisi informasi bahwa Martisnya lagi di arah orange buff. Seenggaknya ada beberapa detik untuk Indonesia bisa mengambil ke arah Little Wanderer. Iya, hal-hal kecil yang sangat diperhatikan ini akan memberikan impact yang cukup besar Kecil nantinya. tapi penting. Betul. Gimana dari seorang Viva akhirnya bisa dapetin Little Wanderer, dan kali ini Vivian masih mencoba untuk memberikan sedikit gangguannya di area purple buff. Memang nggak akan bisa untuk merebut ya, tapi dengan adanya gangguan ini akan memperlambat rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Vietnam, sehingga sekarang di area top lane yaitu di SP lane, Fumi Echo punya sedikit space setidaknya, dan ya tidak menerima damage yang terlalu besar dari adanya kehadiran dua player Vietnam lainnya. Iya, dan yang sangat mengganggu untuk di arah early dari Vietnam ini sebenarnya lebih dari regenerasi HP-nya si Minotaur sih, yang dari arah early kan HP-nya nggak terlalu banyak ya, dengan heal yang nggak terlalu banyak juga, tapi berasa banget gitu di arah early game. Oh, apa yang terjadi kali ini? Mulai ada sedikit pergerakan di mana First Blood berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Dan ini satu poin yang cukup mahal bisa dibilang ya, ke arah seorang Ngokbe. Dan itu akan membuat lagi-lagi space tercipta di area top lane, membuat juga akhirnya pemain-pemain lainnya dari Vietnam akan mundur ke bagian belakang. Sebentar lagi Turtle akan muncul, dan ini bisa dibilang akan menjadi penentuan juga, karena dari game yang kita lihat early game Turtle pertama, ini yang menentukan ke depannya seperti apa. Iya, dan bahkan harassment untuk di arah top lane ya, menuju ke arah Arlott dari Vietnam. Ditambah lagi fakta bahwa dia membawa emblem Killing Spree, ini menandakan bahwa mungkin dari Arlottnya ini akan ngebawa ke arah hybrid atau full ke arah item offensif, yang dimana menurut Choji ini adalah pergerakan yang bisa dibilang cukup beresiko. Dari segi damage output oke, emang gede banget. Tapi lihat bagaimana dengan roamer dan juga dari junglernya. Junglernya Martis tank, kalau dia naruh badan depan kayaknya agak resiko juga. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah Minotaur, kalau untuk di arah early-nya udah ke meltdown habis-habisan, biasanya agak susah untuk catch up dari seorang Minotaur untuk bisa kuat ataupun tebal menerima damage dari tim Indonesia. Vivian juga baru saja mendapatkan 1 poin kali ini dengan 1 lasitnya, tapi lihat agresif yang diberikan oleh tim Indonesia kali ini, menjebak 1 pemain langsung dan hilang sudah dalam sekejap mata. Miku gak dikasih nafas sedikit pun, bahkan masih ada sedikit pressure yang mau diberikan dengan Torn Apart Memories. Sayang sekali, memang bukan menjadi sebuah eliminasi, tapi seharusnya ini udah cukup untuk menandakan kekuasaan atau dominasi dari tim Indonesia di area gold lane-nya, karena tadi sempat ada mirroring juga ya, yang coba dilakukan oleh tim Vietnam di bagian bottom lane. Tapi bukan itu yang menurut Choji bener-bener keren banget dari Indonesia untuk di 3 menit pertama. Apa tuh?
Ingat gak tadi Turtle hilang nih, gak nyampe 15-20 detik tiba-tiba udah di bawah semuanya. Ini rotasinya bener-bener komit dan komunikasi bener-bener bagus banget dari Indonesia untuk melakukan push. Walaupun dari segi turretnya gak hancur, tapi seenggaknya gold shield turret udah dipegang sama Chell. Makanya kita bisa melihat bahwa perbedaan levelnya ini cukup signifikan di angka 1 level. Apalagi dengan Vivian yang udah standby di arah bottom lane. Iya, plus 1 awareness ya bisa dibilang. Karena bahkan tadi ketika Turtle aja, Vivian tuh udah langsung menuju ke bagian bottom lane. Seakan-akan dia juga udah ready akan adanya peperangan nantinya ataupun mirroring yang akan dilakukan oleh tim Vietnam. Untuk area top lane seharusnya nggak bakal ada pergerakan yang terlalu agresif. Fumi yang masih mandiri juga akan melakukan clearing terus-menerus. Meanwhile, mungkin di area mid lane nih bisa menjadi sebuah tempat pertempuran yang kalau misalnya di-trigger, ini bisa langsung dimakan juga sama tim Indonesia. Kalau untuk di mid lane bisa, tapi sejauh ini winning lane-nya dari Indonesia itu baru di-XP dari God lane. Kalau di arah mid lane nggak terlalu banyak, tapi di arah God lane lagi. 4 lawan 1. 4 lawan 1. Ya memang kalau kita ngomongin ke arah kuantitas 4 lawan 1 itu udah pasti hilang ya. Tapi ya sayangnya belum ada waktu yang dimiliki oleh seorang Miku untuk kembali ke arah minimal inner turret. Dan ini ngebuat lagi-lagi Turtle akan diamankan oleh tim Indonesia secara bersih. Ini kerugiannya sangat-sangat besar sih dari Vietnam. Pengen coba mirroring untuk di area top lane tapi nggak dapat apa-apa. Dan bahkan inisiasinya udah mulai keras nih Nevin. Mulai ada tarikan dengan adanya satu final stage. Tapi Vivian still survive, berhasil menuju ke bagian belakang dan Petrify dilakukan memang mendapatkan satu korban yaitu ke arah seorang Kini. Tapi lihat pembalasan yang diberikan, Vivian masih nggak mau pulang, masih memberikan backupan yang begitu baik. Dan 3 pemain hilang dari tim Vietnam. Tiuma terpaksa hanya bisa menunggu di area outer turret aja. Gak bisa pergi lebih jauh lagi, begitu juga untuk seorang Miku. Dan apakah Vival akan mencoba untuk melakukan penculikan ke arah purple buff-nya? Mengingat belum ada pemain Vietnam yang kembali dan yes, ini dia purple buff untuk seorang Vival. Itulah pentingnya skill resource management untuk di arah early game. Karena tadi bisa lihat nggak, waktu Vivian sama dari Cini itu udah bener-bener sekarat banget. Teman-teman dari Vietnam tuh udah nggak punya skill source untuk melakukan fight back. Lihat bagaimana banyaknya skill source, Final Slash dikeluarin, ditambah lagi dengan Vengeance. Habis itu ada juga dari Martis yang bener-bener ngeluarin Mortal Coil depan sana. Ujung-ujungnya dia nggak bisa lari, kena torn dapat memori. Dan bahkan tadi ya dari Ngok B-nya itu sendiri terkena satu hempasan ekor naga dari Yuzong. Agak ditampar pakai ekor naga ya? Ditampar tadi, hilang langsung 3 loh, 4 tadi nggak salah. 4 atau 3 nggak salah hilang. Untuk di arah 6 menit pertama dan ini berbahaya banget karena kenapa? Sejauh waktu memandang dengan perbedaan network yang hampir menyentuh ke angka 6.000 gold per menit. Ini berarti, bukan 6.000 gold per menit, dengan perbedaan 6.000 berarti 1 menitnya itu beda 1.000 gold. Dibandingkan dengan Indonesia, iya. Itu per menitnya. Oke, tapi untuk saat ini lihat efek tadi fight yang membuat langsung Chell mendapatkan mangsa berikutnya dan ini berarti mereka bisa dapetin mid turret sih seharusnya. Dengan 5 pemain yang udah mulai berjalan-jalan, oke lah mereka tukar ke arah outer turret di area top lane. Bukan menjadi sebuah kerugian, malahan menjadi sebuah keuntungan besar bagi tim Indonesia. Karena sekarang Vivian bisa semakin bebas. Dia mau kemana terserah, mapnya udah terang banget nih untuk tim Indonesia. Iya, lagi dan lagi juga dicoba untuk diambil oleh teman-teman dari Indonesia. Dimana Vivian sepertinya dari tadi sangat-sangat suka dengan recall efeknya dari All Star ya. Selalu melakukan hal tersebut di arah mid lane dan bahkan di depan teman-teman dari Vietnam tanpa ada takutnya tertumbangkan sama sekali. Karena mungkin balik lagi melihat dengan adanya emblem pull yourself together, otomatis dari segi respawn time-nya juga nggak terlalu lama-lama banget lah. Iya, memang ciri khas dari seorang Vivian. Tapi lihat untuk saat ini nih, Tiumahnya masih mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Ada Harvest Pain yang terpaksa dikeluarkan, tapi belum ada jebakan yang on point. Nampaknya masih menunggu juga, apalagi udah ada kehadiran dari seorang naga terbang yaitu Fumi Eko. Dan lihat di bagian belakangnya Mi harus hilang juga. Dan masih ada satu final stage untuk menghambat, tapi ternyata hambatan yang diberikan tidak terlalu lama. 2 pemain hilang dari Vietnam. Satu kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh Vietnam adalah konsistensi dan juga tekad dari Mi ini yang agak terlalu tinggi. Tadi lihat nggak bagaimana Mortal Coil itu sebenarnya kan ada 2 fase kan, yang maju terus bisa mundur lagi kan. Itu benar-benar dimajuin 2 fase-fasenya. Tapi nggak ada yang nge-follow up ataupun nge-backup, ngebuat dari junglernya tumbang, otomatis source damage tinggal dari Miku. Sementara Miku kalau disamperin sama Fumi Eko, dia pasti ketakutan. Iya. Pertama ada Petrify gitu kan, tanpa ada informasi apapun otomatis Miku pasti akan menjaga jarak. Yang dimana berarti akan menggunakan Renner-nya. Masalahnya kalaupun menggunakan Renner, menit ke-8 dengan perbedaan network segini, kayaknya belum berasa deh. Iya, ya ini bakalan cukup sulit gitu kan. Apalagi tadi posisi fight yang mereka buka juga bukan menjadi sebuah posisi yang menguntungkan untuk tim Vietnam nantinya. Dan sekarang semakin
dekat tim Indonesia menuju ke area base turret dari tim Vietnam. Dengan perbedaan gold seperti ini bisa saja satu base turret hilang dan kita akan saksikan bersama-sama apakah akan ada inisiasi-inisiasi yang dibuka mulai dari seorang Cini untuk melakukan clearing wave saja atau mereka akan menunggu objektif yang lebih besar yaitu ke arah Lord sambil menunggu Vivian juga melakukan recall-recall di depan sana. Iya, balik lagi dengan Miko baru ada Blade of Despair, sementara kalau kita ngeliat dari arah Indonesia ada Black Ice Shield, ada Steel Lake Plates, dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah Akai-nya pun Letter Jerkin dan juga Antiquiras juga sudah dibuat, otomatis damage dari Miko ini nggak akan terlalu berasa di tangan teman-teman dari Indonesia. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah mid lane-nya Cini, lihat seberapa banyak assist yang dilakukan dari hanya melakukan Arcane Strike-nya aja. Itu udah benar-benar besar banget karena balik lagi yang dilakukan donasi oleh Valentina dari Cini ini lebih ke arah sisinya terlebih dahulu. Agar dari tahun dapat memorinya Cel ini selalu on point. Makanya tadi selalu kita lihat setiap Cel kabur pasti ada tahun dapat memori dan itu pasti numbangin satu player minimal. Paling minimal, makanya goldnya paling tinggi sekarang. Betul. Dan sekarang masalahnya adalah Lordnya udah berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Cara seperti apa yang bisa dilakukan oleh Vietnam nih untuk setidaknya menyamakan dulu deh kedudukannya. Iya, dan ini gap dari Cel dan juga Cini bisa bilang juga lumayan besar ya, di angka 6, sampai 6.000. Sekitar ya enggak dong 11.000 bedanya dari seorang Brody dan juga Valentina. Dan bahkan tadi nggak kesentuh sama sekali loh dari Cel. Karena emang balik lagi nggak ada yang nyentuh. Yang bisa menyentuh maksimal cuma mid. Tapi balik lagi dia adalah jungler. Yang dimana itu terlalu beresiko. Untuk sekarang pun kita bisa melihat perbedaan levelnya di angka 4 level loh. Antar jungler. Di angka 4 level. Impactnya benar-benar besar banget berarti ya dari segi atribut yang dimiliki ataupun dari segi skill source yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Lord udah mulai menuju dari area top lane mendekat juga ke area base turret di bagian top lane-nya. Vivian masih memberikan sedikit pancingan-pancingan terutama untuk seorang Tiumah ya yang setia banget untuk ngeladenin beberapa pancingan tersebut. Nih Preparation sudah mulai dibuka juga mengincar ke arah seorang Chell tapi Chell masih terlalu jauh di bagian belakang. Black Dragon Force sudah mulai dibuka juga mengincar ke bagian belakang lagi. Harvest Spin bahkan dibuka karena Lordnya bisa bergerak dengan bebas untuk langsung masuk ke area base Fumieko yang akan menjadi pertukaran kali ini. Tapi di sisi lain juga Cini masih punya sedikit pergerakan yang cukup bebas dengan satu kopi ultimate yang dia buka yaitu sebuah Final Slash dan Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama di bawah 11 menit. 10 menit 40 detik lebih tepatnya. Permainan yang bisa dibilang bahkan tadi untuk di last team fight-nya aja itu keren banget loh. Cini maju ke depan sana pakai flicker nyalain Final Slash yang diambil atau dicuri dari Arlott dan itu menghasilkan kepada dua player yang terkena sisi dan dimana langsung di follow up oleh Brody juga membuat untuk defensive manuver dari Vietnam hanya tersisa tinggal 3 ataupun 2 orang tadi untuk di arah late team fight-nya. Dan dengan 10 menit ini adalah match tercepat. Ya, dengan 10 menit ini adalah match tercepat. Bagaimana nanti untuk di game kedua? Karena bisa kita lihat untuk di arah early game-nya, di arah mid lane sebenarnya nggak terlalu banyak kericuhan. Tapi untuk di arah top lane dan juga di arah bottom lane ya, gold lane dan juga XP itu didominasi banget sama teman-teman dari Indonesia. Dan jujur, menurut Choji untuk di arah early, Arlott menggunakan killing spree melawan Yuzong yang menggunakan Festival Oblat itu tadi hampir kalah loh Yuzongnya. Tapi untungnya ada inisiasi manuver dari mid lane yang ngebantu ke arah Yuzong dan pada akhirnya mendapatkan turtle yang membuat keadaannya otomatis ya udah gold lane dimenangkan oleh Indonesia dan juga XP dimenangkan oleh Indonesia. Wow, tim Indonesia terlalu kuat ya bisa dibilang kali ini di game yang pertama. Tapi sabar dulu, masih best of 3. Tapi tetaplah kita boleh merayakan kesenangan ini karena cepet banget, rapih banget permainan dari teman-teman tim Indonesia, khususnya gimana caranya mereka melakukan rotasi. Dari early juga udah terlihat strategi seperti apa yang mau mereka bawa dan mereka melakukan strategi itu dengan sangat baik. Baik banget dari awal. Dan baik lagi tadi yang seperti teorinya Choji ya. Siapapun yang menang untuk di arah turtle ya biasanya itu udah fix position. Ya, dan bahkan kita lihat bukan cuma fix position saja tapi sudah mendominasi apalagi dari tim kebanggaan kita, tim Indonesia yang lagi berlaga. Sejauh ini sih masih terbukti ya. Siapa yang dapetin early itu yang biasanya mendapatkan kemenangan juga di akhirnya. Cuma kalau ngelihat di game kali ini ya, mereka early sih ya kuncinya. Di sisi gold lane-nya mereka berhasil dapetin keuntungan. Terus Vivian, bro keren banget. Jujur ya rotasi dia tuh cepet banget. Terutama dengan Matilda yang notabene-nya emang punya mobilitas tinggi. Dia tahu kapan dia harus bergeser ke area bottom lane, kapan dia harus ke top lane, atau kapan dia harus ikut fight, atau kapan dia harus recall. Bahkan kalau kita ngeliat dari penggunaan escape-nya aja ya dari seorang Matilda.
itu selalu digunakan di saat Minion Fury itu mau keluar. Jadi ujung-ujungnya yang kena Minion Fury itu cuma paling 1 ataupun 2 player aja dari Indonesia. Tapi nggak lebih dari itu. Karena kalau sampai 5-5-nya kena itu bisa menjadi momentum maker juga untuk teman-teman dari Vietnam. Dan Vivian melakukan hal tersebut dengan sangat-sangat manis. Bahkan nggak cuma dia aja. Menurut Choji ya, Cini pun di game kali ini, wah Valentinanya ya, walaupun tadi nggak terlalu banyak penggunaan dari segi IMU-nya. Tapi kita bisa melihat bagaimana impact damage yang bisa dikeluarkan oleh Cini ini bisa dibilang cukup besar juga impactnya. Apalagi kita bandingkan dengan adanya Brody tadi, yang dimana dari segi perbedaan damage-nya itu seperti 2/3 lah. Dan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, Enhanced Enchanted Talisman ditambah lagi dengan adanya yang sepertinya lagi pengen menuju ke arah Holy Crystal, dan tambah lagi dengan adanya Magic Shoes dan juga Lightning Truncheon. Ini bahkan Clock of Destiny pun tidak dibuat, tapi damage-nya udah bisa nyamber ke teman-teman dari Vietnam. Itulah modal kenapa dari Valentinanya bisa punya damage yang besar. Dan bahkan kalau kita ngelihat ke arah Yuzong, di game kali ini dari Fumi Echo, Dominance of Ice menjadi item yang bisa dibilang cukup diwaspadai juga dan diambil bahkan oleh Fumi Echo untuk siapa? Balik lagi, untuk masalah regen cukup banyak. Ada Arlott, ditambah lagi dengan adanya Minotaur, yang kebetulan 2 hero ini nggak megang yang namanya Oracle. Otomatis kepotong 50%, itu purely kepotong 50% dari segi regenerasinya, yang nggak ada tambahan 30% dari Oracle untuk masalah regen. Dan kalau kita ngeliat ke arah Akai pun, dengan adanya Antiquiras ditambah lagi dengan Molten Essence dan juga Immortality, itu udah cukup banget untuk menjadi sebuah badan yang susah banget untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari Vietnam. Tapi balik lagi, Tiuma yang menjadi salah satu sandbag ya di game kali ini dengan menerima sebanyak 50.000 damage di game kali ini. Dan Chell ternyata yang menjadi the carry-nya dengan 44.000 damage. Pertama nggak kesentuh, ditambah lagi dengan inisiasi di arah mau team fight-nya itu damage-nya udah gede banget dari Indonesia. Jadi yang perlu dilakukan oleh Chell itu kebanyakan nggak usah pakai skill-skill ataupun basic attack, ya udah seenggaknya ada mark di atas kepala teman-teman Vietnam. Kalau dapat memori, dah job desk selesai. Betul, dan juga Cini ya, dia selalu ada di mana-mana bisa dibilang. Dia siap banget ya, balik lagi trio mid dari tim Indonesia ini udah powerful banget. Jadi dimanapun ada perang ada Cini juga. Dan tapi Chell tetap berhasil mendapatkan MVP tentunya, Most Valuable